Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Subhan Bekam Sekayu. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya dan share yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada dan pernah eksis di kehidupan masa lalu dan zaman sekarang. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Menurut adat Jawa, kerajaan ini merupakan turunan dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1475 dan runtuh pada tahun 1554. Walaupun rentan waktu berdirinya yang tergolong singkat, namun kerajaan Demak memberikan dampak yang begitu besar pada masanya. Salah satunya adalah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja yang pernah berkuasa, yaitu Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menjadi kerajaan yang tak tersaingi di Pulau Jawa khususnya. Akhir dari kerajaan Demak ditandai dengan tewasnya raja mereka, yaitu Arya Penangsang, di tangan Sutawijaya, anak angkat dari Joko Tingkir, yang sebelumnya melancarkan pemberontakan. Pemberontakan tersebut didasarkan atas perebutan kekuasaan yang akhirnya dimenangkan oleh Joko Tingkir, yang kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang. 2. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad 15-16 Masehi. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 dan penguasa atau sultan pertama yang menjabat di kerajaan adalah Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon I dan menjabat dari tahun 1430 sampai 1479. Kemudian pada tahun 1479 Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain ada keponakannya sendiri, dan menjabat sebagai Sultan Cirebon II. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim, yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. 3. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Pasundan, Banten pada tahun 1526. Sultan pertama yang memimpin kerajaan ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin, dan pemimpin terakhir dari Kesultanan Banten sebelum dipaksa bubar oleh kolonial Inggris adalah Sultan Maulana Muhammad Sapiuddin. Raja atau sultan yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa, yang dimana masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi di masa kepemimpinannya. Kerapuhan dan akhir dari Kesultanan Banten terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya adalah adanya perang saudara yang terjadi di kerajaan, di mana Sultan Haji, anak dari Sultan Agung Tirtayasa, berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dari tangan sang ayah. Dari kejadian tersebut akhirnya berimbas pada pembubaran Kesultanan Banten pada tahun 1813 oleh pemerintah Inggris yang sedang berkuasa di Indonesia. 4. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam pertama kali dibentuk pada tahun 1496 setelah Sultan Ali Mugoyat Shah dinobatkan sebagai sultan untuk pertama kalinya dan menjadi pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan ini terkenal dengan perlawanannya dan penolakannya terhadap imperialisme
Eropa yang dibawa para penjajah Nusantara pada waktu itu. Dalam sejarah panjangnya, kerajaan ini sudah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin atau sultan sejak Sultan Ali Mugoyat Shah, dan pemimpin terakhir Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah, yang dimana pada masa kepemimpinannya Kesultanan Aceh Darussalam harus terpaksa menyerahkan diri pada pihak penjajah Belanda pada waktu itu, yaitu pada tahun 1903. 5. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri tahun 840 hingga 1292. Sultan pertama serta pendiri Kesultanan Perlak adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang mendirikan Kesultanan Perlak tahun 840 dan berkuasa hingga 864. Kesultanan ini tercatat masuk dalam berbagai catatan Cina dan juga catatan dari seorang pengembara terkenal Marco Polo, yang dimana tertulis bahwa ia pernah singgah ke negeri bernama Perlet atau Perlak yang penduduknya sudah menganut ajaran Islam. Sultan terakhir yang memimpin Kesultanan Perlak adalah Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat dari tahun 1267 hingga 1292, sebelum kerajaan atau Kesultanan Perlak akhirnya digabungkan dengan Kerajaan Samudra Pasai. 6. Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar berdiri sejak tahun 1520 dan bertahan hingga tahun 1905. Sultan atau pemimpin pertama dari Kerajaan Banjar adalah Sultan Suryanshah, yang dilantik pada tahun 1526 dan memimpin hingga tahun 1550. Masa keemasan dari Kesultanan Banjar terjadi sejak periode awal tahun 1526 hingga 1787, yang dimana kerajaan ini terkenal akan aktivitas pertanian dan juga agensi militernya. Pada tahun 1860, Belanda secara langsung membubarkan Kesultanan Banjar yang mengharuskan Kesultanan Banjar ditiadakan kembali. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintahan Banjar tetap ada hingga tahun 1905, yang dimana rakyat Banjar meyakini adanya pemerintahan darurat. Pemimpin atau sultan terakhir Kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. 7. Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam di Jawa, yang dimana pada awalnya wilayah kerajaan ini merupakan sebuah hadiah bagi Ki Ageng Pemanahan karena berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pertama Mataram Islam adalah Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati. Pemimpin yang paling terkenal dari Mataram Islam adalah Sultan Agung, yang dimana bukan hanya terkenal karena kepemimpinannya, namun juga karena karya dan penemuannya, yang diantaranya adalah penggabungan tahun Masehi dengan tahun Saka. Masa kejayaan Kesultanan Mataram terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Mataram Islam sendiri mulai mengalami kemunduran sejak masa kepemimpinan Amangkurat I, dan akhir masa kejayaan Mataram Islam terjadi saat kepemimpinan Amangkurat II. 8. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah dengan raja pertama yang berkuasa yaitu Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Kerajaan ini pertama kali berdiri pada tahun 1548 setelah Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Tercatat kerajaan ini hanya mampu bertahan dalam kurun waktu yang singkat, yaitu dari 1548 hingga 1586. Di balik masa kejayaannya yang hanya sebentar, Kerajaan Pajang memiliki 3 raja. Yang pertama berkuasa yaitu Hadiwijaya atau Joko Tingkir sebagai pendiri serta raja pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Arya Pangiri, dan yang terakhir berkuasa diisi oleh Pangeran Buwana atau Prabu Wijaya.
Setelah peninggal Pangeran Buana, tidak ada penerus tahta kerajaan yang membuat Kerajaan Pajang mengalami kekosongan kekuasaan, dan akhirnya digabungkan dengan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sutawijaya. 9. Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai atau dikenal juga dengan Samudra Darussalam merupakan kerajaan Islam yang berada di pesisir Sumatera. Menurut sejarah, Kesultanan Samudra Pasai pertama kali didirikan pada tahun 1267 oleh Marah Silu, yang kemudian naik gelar menjadi Sultan Malik As-Saleh. Kejayaan dari Kesultanan Pasai terjadi saat Ratu Naharsyah menjabat sebagai pemimpin. Tercatat Kesultanan Samudra Pasai berdiri sejak 1267 hingga 1521. Sebab runtuhnya kerajaan ini diakibatkan adanya perang saudara yang terjadi untuk memperebutkan kekuasaan serta datangnya Portugis ke Nusantara. Pada tahun 1521, Portugis berhasil meruntuhkan Kesultanan Samudra Pasai, dan pada tahun 1524, wilayah Kerajaan Samudra Pasai masuk ke dalam wilayah Kesultanan Aceh. 10. Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan sebuah kerajaan Islam Melayu yang berdiri di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali dibentuk dan didirikan oleh para Meswara pada tahun 1405. Kerajaan ini tercatat memiliki hubungan baik dengan Cina, yang dimana tercatat sudah banyak hubungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kerajaan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Runtuhnya Kesultanan Malaka akibat dari invasi Portugis pada tahun 1511, dan peristiwa tersebut menjadi salah satu awal mula invasi militer Eropa ke Nusantara. 11. Kerajaan Maluku atau Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang ada di tanah Maluku. Kerajaan Maluku pertama kali berdiri pada tahun 1257 dan didirikan oleh Bab Mansur Malamo. Sejak awal berdirinya kerajaan ini telah banyak berpengaruh di kawasan timur Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Maluku terjadi sekitar abad ke-16, di mana kerajaan ini memiliki kekayaan hasil dari rempah-rempah dan juga kekuatan pasukan militernya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kerajaan Maluku memilih bergabung dengan Indonesia pada tahun 1950. Beberapa nama pemimpin ternama di Kerajaan Maluku yaitu Bab Mansur Malamo, Sultan Iskandar Muhammad Jabir dan Sultan Mudaffar Shah II, yang terakhir kali memimpin tahun 2015 silam. Kerajaan Goa merupakan sebuah kesultanan yang didirikan sejak tahun 1300 dan bertahan hingga 1946. Raja atau sultan pertama yang menjabat adalah Tumanurung, dan sultan yang paling terkenal dari Kesultanan Goa adalah Sultan Hasanuddin. Tercatat ada lebih dari 30 pemimpin di Kesultanan Goa sejak awal berdirinya hingga akhir riwayatnya. Sultan terakhir yang tercatat dalam sejarah kerajaan adalah Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. Kesultanan Goa sendiri saat ini sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia, yang dimana sejak tahun 1946 secara resmi Kesultanan Goa masuk dalam NKRI. 13. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam di tanah Maluku. Kesultanan Tidore berdiri sejak tahun 1081 oleh Muhammad Nakil yang dinobatkan sebagai sultan pertama kerajaan Tidore. Tidore mengalami masa kejayaan sejak abad ke-16 hingga abad ke-18, yang dimana tercatat sudah puluhan kali pergantian kepemimpinan di kerajaan ini. Masa kejayaan Kesultanan Tidore mulai goyah sejak diadu domba oleh pihak imperialisme Barat yang datang ke Nusantara dengan Kesultanan Ternate.
Kesultanan Tidore resmi bergabung sebagai bagian dari NKRI pada tahun 1950. Namun tahta kesultanan masih berlanjut hingga saat ini, dan sultan yang menjabat saat ini adalah Sultan Husain Shah 14 Kerajaan Buton. Kesultanan Buton berada di Kepulauan Sulawesi, tempatnya di Sulawesi Tenggara. Awal mula Kesultanan Buton dimulai sejak Raja Mulai Sangniagola meminta ulama Sayyid Jamaluddin Al-Kubra untuk mengislamkannya. Selanjutnya Raja ke-6 Kerajaan Buton juga meminta salah satu ulama bernama Syekh Abdul Wahid untuk mengislamkan dirinya. Tercatat dalam sejarah bahwa Kesultanan Buton telah berdiri hingga tahun 1960 sebelum akhirnya ikut bergabung ke dalam NKRI. Sudah puluhan kali Kesultanan Buton berganti kepemimpinan, bahkan hingga saat ini masih terjadi, dan sultan yang memimpin untuk saat ini adalah Laode Muhammad Izzat Mu'annarfa. Nah, itulah beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Bahkan sebagian kerajaan tersebut masih ada sampai sekarang sebagai bukti sejarah peradaban di Indonesia. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.